Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang aritmatika sosial. Silakan dibuka halaman 133 untuk latihan ulangan paket 2. Nomor 1. Satu kodi buku dibeli dengan harga 50.000, kemudian dijual dengan harga 33.000 per lusinnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai kegiatan jual beli tersebut adalah: yang pertama, kita akan mencari harga beli per bukunya ya, dengan cara 50.000 dibagi satu kodi. Satu kodi itu sama dengan 20 buah. 50.000 kalau kita bagi dengan 20 buah, hasilnya adalah 2.500 per bukunya. Kemudian, kita mencari harga jual per bukunya dengan cara 33.000 dibagi satu lusin ya. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Itu berarti 33.000 dibagi dengan 12, hasilnya adalah Rp2.750. Maka kita bisa mencari keuntungan pedagang tersebut dengan cara 2.750 dikurangi dengan 2.500, hasilnya adalah Rp250. Jawabannya B. Nomor 2. 2 dus mie instan dibeli dengan harga Rp52.000. Jika pedagang mengharapkan untung 150 per bungkusnya dan satu dus berisi 40 bungkus, harga jual mie instan per bungkusnya adalah: pertama, kita tentukan harga beli satu dusnya ya, dengan cara 52.000 dibagi 2 dus. Berarti kita mendapatkan satu dusnya harganya Rp26.000. Kemudian, kita akan menentukan harga beli untuk satu bungkusnya. Caranya, 26.000 dibagi dengan 40 bungkus, kita mendapatkan harga Rp650. Karena pedagang tersebut ingin untung 150 per bungkusnya, maka cara mencari harga jual satu bungkus diperoleh dengan cara harga beli ditambah keuntungannya. Harga belinya di sini adalah 650, keuntungannya adalah 150. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah Rp800. Jawabannya C. Nomor 3. Setengah kuintal singkong dibeli dengan harga Rp105.000. Supaya untung 33,1/3%, harga jual singkong per kilogramnya adalah: kita akan mencari harga beli 1 kg singkong dengan cara 105.000 dibagi dengan setengah kuintal. Setengah kuintal itu setara dengan 50 kg ya. Berarti 105.000 dibagi 50 kg hasilnya adalah 2.100. Selanjutnya kita akan mencari berapa rupiah keuntungannya dengan cara 2.100 dikalikan dengan persentasenya ya. 33,1/3 kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 100/3 ya. Karena di sini persen berarti dibagi dengan 100. Nah, kedua nol ini bisa kita coret. 21 dibagi dengan 3 hasilnya 7. 7 dikalikan 100 berarti hasilnya Rp700. Harga belinya yaitu 2.100. Ditambah keuntungannya Rp700. Hasilnya adalah 2.800. Jawabannya D. Nomor 4. Seorang pedagang membeli 50 kg mangga seharga Rp268.000. Separuh dari mangga itu ia jual dengan harga Rp8.000. Kemudian 3/10 bagian ia jual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Dan sisanya dia jual dengan Rp4.500 per kilogram. Besar keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah: kita mulai dari harga jual setengah bagian ya. Caranya, setengah dikalikan 50 kg dikalikan harga jualnya yaitu Rp8.000. 50 dibagi 2 hasilnya 25. 25 dikalikan 8.000 hasilnya adalah Rp200.000. Kemudian, harga jual untuk 3/10 bagian, berarti 3/10 dikalikan 50 kg dikalikan Rp6.000. 50 dibagi dengan 10, hasilnya 5. 3 kali 5, 15, dikalikan 6.000, hasilnya adalah Rp90.000. Sehingga kita bisa mencari sisanya ya, yaitu 50 dikurangi 25, karena di sini setengahnya ya, dikurangi 15, yaitu bagian 3/10-nya. Sisanya adalah 10 kg dijual dengan harga Rp4.500. Berarti harga jual untuk 10 kg bisa dicari dengan cara 10 kg dikalikan dengan Rp4.500 hasilnya adalah Rp45.000. Sehingga total harga jualnya adalah Rp335.000. Nah, ini ada selisih ya. Selisihnya itu adalah keuntungan. Jadi keuntungannya diperoleh dengan cara Rp335.000 dikurangi Rp268.000. Hasilnya adalah Rp67.000. Kemudian kita cari persentasenya ya. Dengan rumus, keuntungan dalam bentuk rupiah dibagi dengan harga belinya dikalikan 100%. Keuntungannya di sini adalah 67.000,
harga belinya di sini adalah Rp268.000 dikalikan 100%. Ketiga nol ini bisa kita coret ya. 67 dikalikan 100 hasilnya adalah 6.700 dibagi dengan 268 hasilnya adalah 25%. Jawabannya C. Nomor 5. Seorang pedagang menjual sebuah kulkas dengan harga Rp1.155.000. Jika ia telah mendapatkan untung 40%, harga beli kulkas tersebut adalah 40 ini berperan sebagai P-nya ya atau persentasenya. Kita akan mencari harga beli dengan skema harga jual dikalikan 100% per 100 ditambah P persen. Harga jualnya adalah Rp1.155.000, kemudian dikalikan dengan 100, dibagi dengan 100 ditambah P. P-nya di sini 40 ya, berarti 100 ditambah 40, 140%. Persentasenya bisa kita coret, 0 juga kita coret. Rp1.155.000 dikalikan 10, kemudian dibagi dengan 14, hasilnya adalah Rp825.000. Jawabannya A. Nomor 6. Seorang pedagang membeli setengah lusin tas seharga Rp210.000. Karena ketinggalan mode, pedagang rugi 10%. Harga jual tas per buahnya adalah, berarti kita mencari harga beli satu tas dulu ya. Dengan cara Rp210.000 dibagi setengah lusin. Setengah lusin ini kita ubah menjadi 6 buah. Berarti Rp210.000 dibagi 6 buah hasilnya adalah Rp35.000 per tasnya. Kemudian kita akan mencari kerugiannya dengan skema persentasenya ya di sini. 10 per 100 dikalikan dengan harga beli satu tas ya, yaitu Rp35.000. Kedua nol bisa kita coret. 10 dikalikan 350 hasilnya adalah Rp3.500. Ini adalah kerugian untuk satu tas ya. Maka harga jual untuk satu tas bisa diperoleh dengan cara 35.000 dikurangi kerugiannya 3.500 ya. Hasilnya adalah Rp31.500. Jawabannya B. Nomor 7. Dari penjualan sebuah sepeda motor, seorang pedagang mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000 atau setara dengan 12,5% dari harga belinya. Harga jual motor tersebut adalah, pertama kita mencari harga belinya ya, yaitu 100% per 12,5% dikalikan dengan keuntungannya ya, yaitu Rp900.000. Persentasenya bisa kita coret. 100 dikalikan 900.000 dibagi 12,5, harga belinya adalah Rp7.200.000. Maka harga jualnya diperoleh dengan cara Rp7.200.000 ditambah dengan keuntungannya sebesar Rp900.000, hasilnya adalah Rp8.100.000. Jawabannya B. Nomor 8. Harga sebuah TV bekas adalah Rp625.000. Kemudian TV itu diperbaiki dengan biaya Rp125.000. Jika pedagang TV mengharapkan untung 20%, TV tersebut harus dijual dengan harga. Kita akan mencari modalnya dulu ya, yaitu dengan skema harga TV-nya ditambah dengan biaya perbaikannya. Rp625.000 ditambah Rp125.000, hasilnya adalah Rp750.000. Kemudian, untuk mencari keuntungannya berapa rupiah, caranya adalah 20% dikalikan dengan modalnya, Rp750.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dengan cara dibagi 20, berarti 1, di sini 5. 750 dibagi 5, hasilnya adalah Rp150.000. Ini keuntungannya ya. Maka harga jualnya diperoleh dengan cara Rp750.000 ditambah dengan Rp150.000, hasilnya adalah Rp900.000. Jawabannya C. Nomor 9. Harga pembelian dua jenis gula merah berturut-turut adalah Rp3.600 dan Rp3.200 tiap kilogramnya. Jika kedua jenis gula itu dicampur dengan perbandingan 1:3 dan pedagang mengharapkan untung 18,2/11%, harga jual gula campuran per kilogram adalah, kita akan mencari harga campurannya untuk 4 kg karena di sini perbandingannya 1 dan 3. 3.600 dikalikan 1 tetap, kemudian 3.200 dikalikan 3 hasilnya adalah 9.600. Hasil penjumlahannya adalah Rp13.200. Kemudian harga beli campuran untuk 1 kilogramnya tinggal kita bagi 4 ya. 13.200 dibagi 4 kg, hasilnya adalah Rp3.300. Untuk mencari berapa rupiah keuntungannya,
yaitu caranya, persentasenya, 18 2 per 11 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 200 per 11. Karena di sini ada persen, berarti kita bagi dengan 100 ya. Dikalikan dengan harga beli campuran untuk 1 kg, yaitu Rp3.300. Kedua nol ini bisa kita coret. 33 dibagi 11 hasilnya 3. 200 dikalikan 3 hasilnya adalah Rp600. Maka harga jual per kilogramnya adalah Rp3.300 ditambahkan dengan 600 hasilnya adalah Rp3.900. Jawabannya D. Nomor 10. Harga sebuah sarung adalah Rp60.000 dengan diskon 20% dan harga sebuah kemeja Rp75.000 dengan diskon 10%. Bu Yanti membeli 5 sarung dan 4 buah kemeja. Total harga belanjaan Bu Yanti setelah diberi diskon adalah, berarti kita mencari diskonnya untuk sarung terlebih dahulu. Diskonnya sarung 20% atau 20 per 100 ya. Dikalikan harga jualnya yaitu Rp60.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 20. Berarti di sini 1, di sini 5 ya. 60.000 dibagi 5 hasilnya adalah Rp12.000. Maka harga beli sarungnya menjadi 60.000 dikurangi 12.000 hasilnya adalah Rp48.000. Ini untuk satu sarung. Karena Bu Yanti membeli 5 sarung berarti 5 dikalikan 48.000 hasilnya adalah Rp240.000. Kemudian kita akan mencari diskon untuk kemeja ya. Diskonnya di sini 10%. 10 per 100 dikalikan Rp75.000. Kedua nol bisa kita coret. 750 dikalikan 10 berarti diskonnya sebesar Rp7.500. Maka harga beli untuk satu kemeja caranya bisa kita peroleh dengan cara 75.000 dikurangi dengan 7.500 hasilnya adalah Rp67.500. Di sini kemejanya membeli 4 ya. Maka harga beli untuk 4 kemeja tinggal kita kalikan 4 saja ya. 4 dikalikan 67.500 hasilnya adalah Rp270.000. Sehingga total belanjaan Ibu Yanti bisa diperoleh dengan cara 240.000 ditambah dengan 270.000 hasilnya adalah Rp510.000. Jawabannya B. Nomor 11. Pada sebuah toko harga kotak pensil adalah Rp5.600 per buah dan harga buku Rp2.500 per buah. Sementara itu sebuah koperasi memberikan harga yang lebih murah 15%. Jika Bu Endang ingin belanja 2 buah kotak pensil dan 4 buah buku, besar uang yang dapat dia hemat seandainya belanja di koperasi adalah, berarti kita mencari diskon untuk kotak pensilnya dulu ya. Di sini harga kotak pensilnya tadi Rp5.600, diskonnya adalah 15% ya. Kedua nol bisa kita coret, 56 dikalikan 15 hasilnya adalah Rp840. Uang yang bisa dihemat karena di sini kotak pensilnya membeli 2, berarti 2 dikalikan Rp840 hasilnya adalah Rp1.680. Selanjutnya kita akan mencari besaran diskon untuk bukunya. Satu bukunya harganya Rp2.500 dikalikan dengan diskonnya 15% ya. Kedua nol bisa kita coret, 25 dikalikan 15 hasilnya adalah Rp375. Karena bukunya membeli 4 buah, berarti uang yang bisa dihemat kita cari dengan cara 4 dikalikan 375, hasilnya adalah Rp1.500. Maka total uang yang bisa dihemat tinggal kita jumlahkan ya. 1.680 ditambah 1.500 hasilnya adalah Rp3.180. Nomor 12, harga setengah lusin gelas setelah mendapatkan diskon 10% adalah Rp13.500. Harga satu buah gelas sebelum didiskon adalah, berarti 10% ini berperan sebagai P ya. Kita akan menggunakan skema harga sebelum diskon sama dengan harga setelah diskon dikalikan 100% dibagi dengan 100 dikurangi P persen. Kita masukkan yang diketahui, harga setelah diskon di sini adalah Rp13.500 dikalikan 100 kemudian dibagi dengan 100 dikurangi P. P-nya 10 ya. Berarti 100 dikurangi 10 sama dengan 90%. Kemudian ini juga bisa kita coret. 135 kita bagi dengan 9. Di sini hasilnya 15. 1.500 dikalikan 10 berarti hasilnya adalah 15.000 untuk setengah lusin. Kita akan mencari harga beli untuk satu gelas ya. Caranya adalah 15.000 dibagi 6 hasilnya adalah Rp2.500. Jawabannya A.
Nomor 13, sebuah toko menjual 250 buku matematika dengan harga 18.000 per buah dan 200 buku bahasa Indonesia dengan harga 15.000 per buah. Jika toko mendapatkan rabat atau potongan 30% dari penerbit dan misalkan semua buku sudah habis terjual, jumlah uang yang harus di-store ke penerbit itu adalah, berarti kita akan mencari harga jual buku matematikanya dulu ya. Caranya adalah 18.000 dikalikan dengan 250 buku, hasilnya adalah Rp4.500.000. Kemudian harga jual untuk buku bahasa Indonesia 15.000 dikalikan 200 buku, hasilnya adalah Rp3 juta. Maka total harga jualnya adalah Rp7.500.000. Uang yang harus di-store kita bisa cari dengan skema 7.500.000 dikalikan 100 dikurangi dengan P. P itu adalah rabatnya ya di sini 30%. Dibagi dengan 100%. 7.500.000 kita tulis ulang, 100 dikurangi 30 berarti 70%. Simbol persentase bisa kita coret, kemudian 20 ini bisa kita coret. 75.000 dikalikan dengan 70 hasilnya adalah Rp5.250.000. Jawabannya B. Nomor 14, harga jual pulpen adalah 2.000 per buah. Jika membeli satu lusin pulpen, cukup membayar Rp20.400. Besar diskon yang diberikan adalah, kita mencari harga beli untuk satu lusin ya. Caranya adalah 12 dikalikan 2.000 sama dengan Rp24.000. Besar diskon yang diberikan berarti Rp24.000 dikurangi dengan Rp20.400. Hasilnya adalah Rp3.600. Maka persentase diskon bisa dicari dengan skema besar diskonnya yaitu 3.600 dibagi dengan harga awalnya yaitu 24.000 dikalikan dengan 100%. Nah, kedua nol ini bisa kita coret ya. Kemudian 1 nol ini bisa kita coret. 360 dibagi 24 hasilnya adalah 15%. Jawabannya B. Nomor 15. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang benar adalah, kita lihat ya di sini. Pernyataan pertama dulu kita cek, yaitu untuk mencari netonya apakah sama dengan 78 kg. Caranya adalah 100 dikurangi dengan taranya, yaitu taranya di sini 2,5% ya. Dibagi dengan 100 dikalikan dengan brutonya 80 kg. 100 dikurangi 2,5 hasilnya adalah 97,5%. Dibagi dengan 100% dikalikan dengan 80 kg. Nah, ini bisa kita coret ya. Kemudian 80 dengan 100 sama-sama kita sederhanakan dengan cara dibagi 20, berarti di sini 4, di sini 5. 97,5 dikalikan 4, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 78 kg. Ternyata sama ya dengan pernyataan pertama, netonya 78 kg. Berarti pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua kita cek ya. Berat untuk netonya bisa dicari dengan cara 75 kg dikurangi dengan 3 kg, hasilnya adalah 72 kg. Apakah 72 kg itu sama dengan 96%? Kita cek ya. Persentase neto sama dengan 72 kg dibagi dengan 75 kg dikalikan 100%. 72 dikalikan 100 berarti 7.200 dibagi dengan 75 hasilnya ternyata 96%. Sama ya, berarti pernyataan yang kedua benar. Kemudian pernyataan yang ketiga. Kita akan buktikan bahwa netonya 50 kg. Caranya 100 dikurangi 16,67% dibagi dengan 100% dikalikan dengan brutonya 60 kg. 100 dikurangi 16,67 sama dengan 83,33% dibagi dengan 100% dikalikan 60 kg. Nah, ini persentasenya bisa kita coret ya. Kemudian nolnya juga bisa kita coret di sini. 83,33 dikalikan 6, kemudian dibagi 10 hasilnya ternyata 50 kg. Sama ya, berarti pernyataan ketiga benar. Kemudian pernyataan keempat kita cek ya. Kita hitung berat netonya, caranya adalah 55 kg dikurangi dengan 2,2 kg, hasilnya adalah 52,8 kg. Apakah 52,8 kg itu setara dengan 95%? Kita cek dengan cara persentase neto diperoleh dari 52,8 kg dibagi dengan 55 kg dikalikan 100%. 52,8 dikalikan 100 kemudian dibagi 55 ternyata hasilnya adalah 96%. Nah, ini nggak sama ya.
Berarti pernyataan yang benar hanya 1, 2, dan 3, yaitu poin A. Nomor 16, sebuah barang mempunyai bruto Y kilogram dan tara 2,5%. Jika tara barang itu adalah 1,75 kilogram, nilai Y adalah, nah untuk mencari bruto atau Y, caranya adalah 100% dibagi dengan 2,5% dikalikan dengan 1,75 kilogram. 100 dikalikan 1,75 kemudian dibagi dengan 2,5 hasilnya adalah 70 kg. Jawabannya C. Nomor 17. Satu peti telur dibeli dengan harga Rp173.000. Satu peti telur memiliki bruto 28 kg dan tara 1,1/7%. Jika ingin dijual dengan mengharapkan untung 20%, harga telur per kilogramnya adalah, kita akan mencari berat netonya dulu ya, dengan cara 100 dikurangi 8/7% dibagi dengan 100% dikalikan 28 kg. 100 dikurangi 8/7, kalau kita samakan penyebut, kemudian dikurangi, hasilnya adalah 692/7%, dibagi dengan 100% dikalikan 28. Ini persentasenya bisa kita coret ya. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 692 dikalikan 4, kemudian dibagi 100 hasilnya adalah 27,68. Maka untuk mencari keuntungannya, kita bisa menggunakan skema 20/100 karena di sini mintanya 20% ya. Dikalikan Rp173.000 yaitu harga belinya. Kemudian ini disederhanakan, sama-sama dibagi 20, di sini 1, di sini 5 ya. 173.000 dibagi 5 hasilnya adalah Rp34.600. Maka total harga jualnya adalah 173.000 ditambah dengan 34.600, hasilnya adalah Rp207.600. Itu artinya harga jual 1 kilonya bisa dicari dengan cara 207.600 dibagi dengan netonya. Nah, netonya ini ya. Berarti 207.600 dibagi dengan 27,68, hasilnya adalah Rp7.500. Jawabannya B. Nomor 18, seorang pedagang membeli satu karung beras jenis 1 dengan harga Rp176.400 dan dua karung beras jenis 2 dengan harga Rp411.600. Pada tiap karung tertera bruto 50 kg dan taranya 2%. Jika kedua beras dicampur dan dijual dengan mengharapkan untung 25%, harga jual beras campuran per kilogramnya adalah, kita akan mencari tara untuk 3 karung ya, karena di sini totalnya adalah 3 karung. Nah, ini 1 karung, ini 2 karung, berarti 3 karung, di mana masing-masing beratnya 50 kg. Berarti tara untuk 3 kg, caranya persentase tara dikalikan dengan bruto 3 karung. Persentasenya di sini 2% ya. Berarti 2/100 dikalikan dengan brutonya 150 kg untuk 3 karung ya di sini. 2 dikalikan 150 300 dibagi dengan 100 berarti hasilnya adalah 3 kg. Itu artinya netonya sama dengan bruto dikurangi tara, yaitu 150 kg dikurangi 3 kg, hasilnya 147 kg. Ketika beras itu dicampur, maka harganya juga otomatis ya ditambahkan 176.400 ditambah dengan 411.600, sehingga kita mendapatkan harga campurannya Rp588.000. Ini harga beli untuk 3 karungnya. Maka skema keuntungan bisa kita cari dengan cara 25% atau 25/100 dikalikan dengan Rp588.000. Kedua nol ini bisa kita coret ya. 25 dikalikan dengan Rp5.880, hasilnya adalah Rp147.000. Maka harga jual per kilogramnya, caranya adalah Rp588.000 ditambah dengan Rp147.000 untungnya ya, kemudian dibagi dengan netonya yaitu 147 kg. Yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah Rp735.000 dibagi 147 kg, hasilnya adalah Rp5.000. Jawabannya D. Nomor 19, satu keranjang jeruk dibeli dengan harga Rp216.000. Bruto satu keranjang jeruk adalah 32 kg dan taranya 61/4%. Selama penjualan terdapat 2 kg busuk dan tidak dijual. Jika pedagang mengharapkan untung 16,2/3%,
harga jual jeruk per kilogramnya adalah, kita akan mencari berat netonya dulu ya, dengan cara 100 dikurangi dengan persentase taranya, yaitu 6,25%, kemudian dibagi 100% dikalikan 32 kg. 100 dikurangi dengan 6,25 hasilnya 93,75. Nah, ini persentasenya bisa kita coret. Kemudian 93,75 dikalikan 32 kg dibagi 100, kita mendapatkan netonya 30 kg. Kemudian ternyata ada 2 kg jeruk yang busuk dan tidak dijual. Maka jeruk yang dijual bisa kita cari dengan cara 30 kg dikurangi dengan jeruk yang busuk ya, yaitu 2 kg sama dengan 28 kg. Nah, ini yang dijual ya. Maka skema untuk mencari keuntungan dalam bentuk rupiah, caranya adalah 16,67% atau per 100 dikalikan dengan Rp216.000. Ini harga belinya ya. Kedua nol bisa kita coret. 2.160 dikalikan 16,67 hasilnya adalah Rp36.000. Maka total harga jualnya dapat kita peroleh dengan cara 216.000 ditambah dengan Rp36.600, hasilnya adalah Rp252.000. Kemudian harga jual untuk 1 kilonya tinggal dibagi dengan netonya ya. 252.000 dibagi dengan 28 kg, hasilnya adalah Rp9.000. Jawabannya B. Nomor 20. Pak Asep menyimpan uang di sebuah bank sebesar Rp250.000. Bank itu memberikan suku bunga 18% per tahun. Jumlah bunga simpanan setelah 4 bulan adalah, kita akan menggunakan skema ini ya. Bunga untuk 4 bulan bisa kita cari dengan rumus P per 100 dikalikan N per 12 dikalikan pinjamannya. P-nya di sini adalah 18 per 100, kemudian N-nya di sini adalah 4 bulan, dikalikan pinjamannya adalah Rp250.000. Kedua nol bisa kita sederhanakan ya di sini. Kemudian 4 dengan 12 sama-sama dibagi 4 berarti 1, di sini 3 ya. 18 dibagi 3, di sini 6. Kemudian 6 dikalikan dengan Rp2.500, hasilnya adalah Rp15.000. Jawabannya C. Nomor 21. Bu Fira mendepositokan uang sebesar 12 juta di sebuah bank. Bank itu memberikan suku bunga 7% per catur wulannya. Agar jumlah depositonya menjadi Rp14.100.000. Lama menyimpan uang tersebut adalah, perhatikan di sini ya, catur wulan. Berarti bunganya per tahunnya bisa kita cari dengan cara 7% dikalikan dengan periode catur wulan ya. Karena dalam 1 tahun ada 3 catur wulan, berarti 7% dikalikan 3 sama dengan 21%. Kita akan mencari bunganya dengan cara Rp14.100.000 dikurangi 12 juta, hasilnya adalah Rp2.100.000. Untuk mencari lama menyimpan, maka akan kita cari N-nya ya. Di sini bunganya Rp2.100.000, P-nya adalah 21%, N-nya yang kita cari ya. Kemudian dikalikan tabungan awalnya adalah 12 juta. Kemudian ketiga nol ini bisa kita coret ya. Nah, ini ya. Kemudian di sini kedua nol juga bisa kita coret. Kemudian 1 nol juga bisa kita coret dengan ini ya. Kemudian 12 dibagi 12 hasilnya 1. Berarti yang sebelah kiri tinggal 210. Yang sebelah kanan tinggal 21 dikalikan N. Berarti N sama dengan 21 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian. 210 dibagi 21 hasilnya 10 bulan. Jawabannya A. Nomor 22. Pak Hari menyimpan sejumlah uang di sebuah bank. Setelah 8 bulan, jumlah bunga tabungannya menjadi Rp105.000. Jika bank memberikan suku bunga 21% per tahun, besar simpanan awal Pak Hari adalah, kita akan menggunakan rumus bunga ya, di mana bunganya di sini adalah Rp105.000, P-nya adalah 21, kemudian N-nya adalah 8 bulan, dikalikan dengan tabungan awal. Nah, kita mencari tabungan awalnya ya. 105 bisa kita bagi dengan 21 ya, berarti di sini 5. Kemudian 8 dengan 12 sama-sama dibagi 4 berarti di sini 2, di sini 3 ya. Yang sebelah kiri tinggal 5.000, kemudian yang sebelah kanan 2 per 300 ya. Karena 100 dikalikan 3, 300 dikalikan tabungan awalnya. Maka untuk mencari tabungan awalnya, 2 per 300 kita pindah ke kiri menjadi pembagian. Kalau mau dijadikan perkalian bisa ya, asalkan 300-nya di atas, 2-nya di bawah. 5.000 dibagi 2 hasilnya adalah 2.500. Maka tabungan awalnya bisa dicari dengan cara 2.500 dikalikan dengan 300 sama dengan Rp750.000. Jawabannya A.
Nomor 23, Pak Hendra meminjam uang sebesar Rp500.000 kepada koperasi swadaya. Pinjaman tersebut akan dicicil selama 4 bulan. Jika koperasi itu memberikan bunga 10,8% per tahun, besar angsuran tiap bulannya adalah, kita akan menggunakan skema 4 bulan ini ya untuk mencari bunganya. P-nya kita ganti dengan 10,8 ya. Kemudian N-nya kita ganti dengan 4 bulan. Pinjamannya adalah Rp500.000. Kedua nol ini bisa kita coret. Kemudian ini kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 4, berarti di sini 1, di sini 3 ya. 10,8 dikalikan dengan 5.000 dibagi 3, hasilnya adalah Rp18.000. Uang yang dikembalikan caranya adalah Rp500.000 ditambah dengan bunganya 18.000, berarti Rp518.000. Karena dicicil setiap bulan, maka cicilannya Rp508.000 dibagi dengan 4 bulan, hasilnya adalah Rp129.500. Jawabannya D. Nomor 24. Pak Edi menyimpan uang sebesar Rp600.000 di sebuah bank. Setelah 4 bulan, jumlah simpanannya menjadi Rp642.000. Besar bunga bank tersebut per tahunnya adalah, kita cari dulu selisih uangnya sebagai bunganya ya, yaitu Rp642.000 dikurangi Rp600.000, hasilnya adalah Rp42.000. Kemudian kita menggunakan skema bunga ya. Yang kita cari P-nya ya di sini. Kemudian bunganya kita masukkan 42.000, P-nya tetap, N-nya lama menabung di sini 4 bulan, tabungan awalnya adalah Rp600.000. Ketiga nol ini bisa kita coret ya. Kemudian kedua nol ini juga bisa kita coret. 6 dengan 12 sama-sama dibagi 6, berarti 1 di sini 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Yang sebelah kiri tinggal 42, yang sebelah kanan tinggal P kali 2. Maka P sama dengan 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian, 42 dibagi 2 hasilnya 21. Berarti jawabannya A. Nomor 25, Pak Bambang meminjam uang di sebuah bank sebesar 3 juta yang akan dicicil tiap bulan selama 5 bulan. Jika bunga pinjaman bank itu adalah 18% per tahun, sisa pinjaman setelah angsuran ketiga adalah, kita akan mencari bunga untuk 5 bulan ya. P-nya di sini kita ganti 18, N-nya diganti dengan 5, dikalikan pinjamannya 3 juta ya. Kemudian kedua nol ini bisa kita coret, 18 dengan 12 sama-sama dibagi dengan 6, berarti di sini 3, di sini 2. Kemudian 30 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. 3 dikalikan 5 dikalikan 15.000, hasilnya adalah Rp225.000. Kemudian uang yang dikembalikan caranya bisa dicari dengan cara 3 juta rupiah ditambah dengan bunganya Rp225.000, hasilnya adalah Rp3.225.000. Perhatikan pertanyaannya ya, sisa pinjaman setelah angsuran ketiga. Berarti kita cek cicilan 1 bulannya, caranya adalah Rp3.225.000 dibagi dengan 5 bulan sama dengan Rp645.000. Itu artinya kalau 3 bulan berarti tinggal kita kalikan 3 saja ya. Rp645.000 dikalikan 3 sama dengan Rp1.935.000. Artinya sisa pinjamannya bisa dicari dengan cara Rp3.225.000 dikurangi dengan Rp1.935.000. Kita mendapatkan hasilnya Rp1.290.000. Jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan soal latihan ulangan paket kedua tentang aritmatika sosial. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.